Hari semakin gelap, Dania dan David masih asik bermain dengan si kembar. Mereka tertawa, bercanda bersama di rumah itu, membuat kenangan yang indah dalam rumah Pratama. Senyum Tuan Indra pun terbit melihat itu. Demikian juga Nyonya Asmita. Hal seperti inilah yang memang diharapkan. Dia ingin anak menantu dan juga cucunya tetap tinggal di rumahnya, tidak pergi kemanapun. Tok-tok. Dania mendengar ada yang mengetuk pintu. Padahal sedang hujan dan badai, dia pun segera bangkit dan melihat siapa yang datang. Faris, kenapa kamu kesini? Dania terkejut, apalagi melihat Faris hujan-hujanan seperti itu. Harusnya aku yang bertanya. Ada apa denganmu? Kenapa kalian tidak mengangkat telepon? Faris menatap Dania kesal. Telepon? Dania mulai kebingungan. Dia pun akhirnya ingat jika ponselnya dibawa oleh ibu mertuanya. Memangnya ada apa? Apa terjadi sesuatu? Tanya Dania. Belum juga Faris menjawab, David dan Tuan Indra datang mendekati mereka. Faris, apakah benar itu kamu? Tanya David sinis. Ya, tentu saja ini aku. Tidak mungkin ini adalah hantu kan? Jawab Faris ketus, lalu mendekat ke arah David. Nyonya Margaret telah meninggal. Faris mengatakannya pelan, di tepi masih didengar olehnya. Apa? Apa kamu bercanda? Dan dia melemparkan matanya dan menatap Faris. Apa aku harus bercanda dengan nyawa seseorang? Faris kembali kesal dengan pertanyaan Dania. Air mata Dania pun mengalir deras. Tubuhnya lemas. Dia akan jatuh kalau tidak dipegang oleh David. Tenanglah dirimu. Kita harus segera pergi ke rumah ibu, ucap David lalu mengambil kunci mobil. Pergilah, ayah dan ibu akan menyusul setelah Vano dan Vino istirahat, ucap Tuan Indra acuh. David hilang kesabaran mendengar itu. Dia langsung mengambil anaknya dari sang ibu. Terserah jika ayah dan ibu tidak pergi, tapi aku, istri dan juga anakku akan pergi. David lalu beranjak keluar ruang lalu masuk ke dalam mobil. Sebelum pergi, David kembali melihat ke arah orang tuanya. Dia berharap jika ayah dan ibunya berubah pikiran dan akan pergi bersama. Tapi sayangnya apa yang diinginkan oleh David tidak terwujud. Akhirnya dia pun masuk ke dalam mobil. Tidak lama kemudian, Dania dan David sudah sampai di kediaman Nyonya Asti. Tatapan sedih dari Nyonya Asti langsung membuat Dania menangis dan mendekat ke arah ibunya. Kenapa kamu tidak mengangkat telepon? Apa kamu tidak menganggap penting panggilan dari kami? Tanya Nyonya Asti. Maafkan kami, Bu. Saya dan Dania tidak bermaksud demikian. Tapi Dania tidak meneruskan kalimatnya. Dia menyerahkan kedua anaknya pada pengasuh. Nyonya Asti mengerti dengan apa yang terjadi. Lalu dia kembali duduk di dekat jenazah Nyonya Margaret. Malam berganti pagi. Hari ini Nyonya Margaret akan dimakamkan. Tapi David masih tidak melihat kedua orang tuanya datang untuk belasungkawa. Dia tentu saja malu dengan sikap orang tuanya. Saat semua orang udah pulang dari pemakaman, semuanya melihat Tuan Indra dan Nyonya Asmita datang. Ibu baru datang? Tanya David cuek. Ya, aku datang untuk berduka-cita, jawab Tuan Indra sambil melirik ke arah Nyonya Asti. Terima kasih atas kehadirannya. Tuan Morgan membawa istrinya masuk ke dalam ruangan dan melewati besannya begitu saja. Mari masuk ya, ucap Dania. Di mana Vano dan Vino? Kenapa aku tidak melihatnya? Tanya Tuan Indra begitu mereka sampai di dalam rumah. Mereka sedang bersama pengasuh, mungkin sekarang sedang tertidur, jawab Dania. Kalau begitu minta pengasuh membawanya kemari, biarkan kami membawanya kembali. Tanpa ragu Nyonya Asmita mengatakan itu, membuat David tidak tahan lagi. Sebenarnya ayah dan ibu kemari mau apa sih? Mau berbelasungkawa atau mau menjemput Vano dan Vino? Tanya David. Keduanya? Tuan Indra menjawab pertanyaan anaknya singkat. Sebenarnya apa yang terjadi pada kalian berdua? Setan mana yang sudah merasuki kalian? Kenapa kalian bisa berubah menjadi jahat seperti ini? David yang sudah tidak tahan pun berteriak. Dia merasa marah dan malu dengan sikap orang tuanya. Sudahlah Mas, tenang. Hari ini kita sedang berduka, jadi tidak usah berdebat. Dania berusaha menenangkan suaminya. Dia tahu amarah laki-laki itu sudah berasal dari ubun-ubun dan siap meledak. Dania benar, Dav. Kendalikan dirimu. Apapun yang perlu kita bahas, akan kita bahas nanti saja. Untuk saat ini biarkan semuanya tenang. Faris juga ikut menenangkan sahabatnya. David melihat ke arah orang tuanya. Amarahnya sedikit demi sedikit mulai meredah.
Tapi ketenangan itu tidak berlangsung lama. Saat pengasuh membawa Vano dan Vino datang untuk bertemu semua orang, Tuan Indra dan Nyonya Asmita kembali berulah. Cucu-cucuku sudah bangun, jadi biarkan kami membawanya pulang. Nyonya Asmita langsung mendekati Vano, sedangkan Tuan Indra mendekati Vino. Mereka berdua mengambil alih si kembar dalam gendongannya. Ayah, ibu, David mohon, jangan membuat anakmu ini semakin kehilangan muka. David kali ini sudah kehilangan kesabaran. Sejak kapan kamu bisa bicara kurang ajar seperti itu pada ayah dan ibumu? Tanya Tuan Indra menatap wajah putranya tajam. Sejak sikap ayah dan ibu berubah, jawab David. Bagus, kami belum tua, kami belum pikun, tapi sikapmu sudah benar-benar tidak sopan. Apa ini adalah bukti rasa kasihmu kepada ayah dan ibu? Bentak Tuan Indra. Kini David duduk termenung, dia masih memikirkan sikap orang tuanya. Perlahan Dania pun mendekat. Mas, kita harus kembali ke rumah ibu, kasihan anak-anak, ucap Dania. Kamu tinggallah di sini dulu, biar aku yang menjemput mereka. Nanti malam ada acara bukan? David mengusap bahu istrinya dan tersenyum manis. Baiklah, kalau gitu aku akan membantu ibu mempersiapkan acara, ucap Dania lalu beranjak pergi. David menatap kepergian istrinya sesaat. Setelah itu dia juga beranjak keluar dari kediaman mertuanya. Tidak lama David sampai di rumahnya. Dia masuk dan menghampiri kedua orang tuanya sedang bercanda dengan kedua putranya. David akan membawa si kembar ke rumah ibu mertua. Kalau ayah dan ibu akan datang, mari kita berangkat bersama, ucap David. Biarkan mereka di sini, di sana akan ada banyak orang. Nanti istrimu tidak bisa menjaga si kembar, jawab Tuan Indra cuek. Kenapa kalian begitu marah saat anakku ini ingin hidup bertanggung jawab? Apa sebenarnya yang ayah dan ibu inginkan? Tanya David sambil duduk di dekat orang tuanya. Dia merasa jika kali ini adalah waktu yang tepat untuk menyelesaikan tentang amarah orang tuanya. Kamu kami besarkan bukan untuk meninggalkan keluarga Pratama. Kamu kami besarkan untuk menjaga dan membuat keluarga Pratama menjadi semakin besar. Lalu kenapa setelah menikah, kamu justru ingin membangun rumah tangga sendiri dan menjauhi orang tuamu? Tuan Indra menatap anaknya, menumpahkan semua apa yang dia rasakan pada putranya. Siapa yang mengatakan jika David ingin pergi dari keluarga Pratama? Kami tinggal di rumah sendiri, hanya ingin belajar mandiri, saling belajar bertanggung jawab, agar kami bisa menjadi orang tua yang baik dan juga hebat seperti ayah dan ibu. Tidak ada sedikit pun niat untuk pergi dan meninggalkan kalian. David juga menjelaskan apa yang ada di dalam pikirannya. Mandiri itu tidak berarti harus pergi dari rumah utama, bukan? Tuan Indra masih belum bisa menerima penjelasan anaknya. David tahu, tapi rumah kita tidak jauh. Kita bisa tiap hari bertemu ya. Apa kamu takut jika ayah dan ibu akan merepotkanmu saat tua nanti? Air mata Nyonya Asmita mulai turun, membuat David terdiam. Baiklah, jangan lagi marah. Setelah ini David dan Dania akan tinggal di rumah ini. Tapi, David mohon ya, Bu, jangan bersikap seperti ini lagi. Sungguh, David sama sekali tidak mengenal kalian. Mata David juga berkaca-kaca. Dia paling tidak tahan saat melihat ibunya menangis. Jangan mengambil keputusan yang tergesa-gesa. Apa kamu yakin istrimu akan bersedia tinggal bersama kita? Ucap Tuan Indra dingin. Apa ayah seperti belum pernah mengenal Dania? Apakah dia wanita yang egois? Bukankah ayah dulu lebih percaya padanya daripada David? Ucap David sambil menatap mata ayahnya. Tuan Indra terdiam. Dia kembali mengingat bagaimana sikapnya pada Dania sebelum menjadi menantu keluarga Pratama. Tuan Indra berdiri, dia menatap istrinya. Cepatlah bersiap, kita berangkat ke rumah besan, ucap Tuan Indra. Nyonya Asmita tertegun sesaat. Dia seolah tidak percaya dengan apa yang dikatakan suaminya, tapi dia juga tidak mau membantah. Dia pun berjalan masuk ke kamarnya dan diikuti oleh Tuan Indra dari belakang. Apa ayah yakin jika mereka mau tinggal di rumah ini? Tanya Nyonya Asmita sambil meraih baju dari lemari. Kita lihat aja nanti. Jika mereka tinggal bersama kita, bukankah itu sangat menyenangkan? Ya, tapi entah kenapa, aku tidak percaya dengan perkataan putramu. Dia mengambil keputusan sepihak tanpa bertanya kepada Dania. Aku takut anakmu akan diintimidasi istrinya, ucap Nyonya Asmita. Sudahlah, jangan berpikir terlalu jauh. Lebih baik kita ikuti apa yang dia inginkan. Kalau dia ingkar janji, baru kita akan bertindak lagi.
Ucap Tuan Indra. Akhirnya mereka semua pergi bersama untuk mengikuti acara pengajian untuk Nenek Margaret. Dan dia terlihat sangat bahagia melihat kedatangan mertuanya bersama suami dan anaknya. Ditambah lagi, ada senyum di bibir ayah dan ibu mertuanya, seperti mendapatkan setes air di gurun pasir yang kandas. Acara malam itu berlangsung lancar. Masih terlihat jelas kesedihan di wajah Nyonya Asti. Bagaimana tidak, Nenek Margaret bukan hanya seorang ibu baginya, tapi juga seorang pahlawan, karena mengorbankan dirinya demi keselamatan cucu kembarnya. Sekali lagi kami turut berduka cita dan kami harus pamit. Hari udah semakin malam. Tuan Indra tersenyum pada Nyonya Asti dan Tuan Morgan, membuat keduanya juga merasa heran dengan perubahan besannya yang tiba-tiba. Terima kasih mas. Nyonya Asti tidak mau mempermasalahkan hal yang lain. Dia membalas dengan senyuman juga. Sepeninggal orang tuanya, David dan Dania pun masuk ke kamar. Demikian juga dengan yang lain. Hari itu memang hari yang penuh dengan kesedihan dan juga sangat melelahkan. Jadi mereka semua memutuskan untuk beristirahat. Mas, apa yang terjadi? Kenapa sikap ayah dan ibu berubah? Tanya Dania saat mereka udah berada di kamar. David menghela nafas sebelum dia menjawab pertanyaan istrinya. Maafkan aku ya sayang. Aku udah mengambil keputusan sebelum berbicara denganmu. Tapi percayalah, aku melakukan itu demi kebaikan kita bersama. David menatap wajah Dania lega, berharap jika istrinya mengerti akan keputusan yang sudah diambil. Keputusan tentang apa, mas? Tanya Dania terlihat penasaran. Bahwa setelah ini kita akan tinggal bersama ayah dan ibu di kediaman pertama. David menundukkan kepalanya. Dia tidak sanggup menatap wajah istrinya. Dia takut jika istrinya tidak menyetujui keputusan yang sudah diambil. Dania terkejut sesaat, tapi di detik berikutnya Dania tersenyum dan duduk di sebelah suaminya. Wanita itu menyandarkan kepalanya di pundak sang suami. Kenapa kamu minta maaf, mas? Keputusan itu sudah benar. Kita memang harus melakukan itu agar ayah dan ibu tidak lagi marah pada kita, ucap Dania. Wajah David terlihat berbinar. Jadi, kamu setuju dengan keputusanku? Tanya David sambil menatap sang istri. Tentu saja, kenapa tidak? Tapi, kita juga harus bicarakan ini dengan ayah dan ibuku, biar mereka juga mengerti akan keputusan kita. Dania menempelkan keningnya ke kening suaminya. Terlihat jelas betapa saling mencintainya kedua insan itu. Tentu saja, kita juga akan bicara, biar mas yang akan bicara pada ayah dan juga ibu. Ucap David lalu membawa Dania dalam pelukannya. Dia sangat bahagia karena memiliki seorang istri yang baik.